warisan sifat, dan hereditas. Nah, coba deh kamu perhatikan gambar beberapa anak ini. Apakah kamu dapat menemukan perbedaan wajah seperti warna mata, warna rambut, warna kulit, dan lainnya? Nah, seluruh manusia ini adalah satu spesies yang sama. Dan dalam satu spesies ini terdapat berbagai variasi. Apakah ada manusia yang memiliki rupa yang identik secara keseluruhan? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Allah itu menciptakan setiap makhluk di bumi dengan keistimewaannya sendiri. Setiap makhluk hidup ini adalah individu unik yang berbeda dengan individu lainnya. Coba deh kamu perhatikan dua anak kecil yang kembar ini. Menurut kamu, apakah kedua anak kecil yang kembar ini punya ciri-ciri fisik yang sama? Apakah kedua anak kembar ini tidak memiliki perbedaan sedikit pun? Mungkin sepintas kita tidak melihat adanya perbedaan di antara kedua anak kecil ini. Tapi, jika dilihat lebih seksama, individu ini pasti memiliki perbedaan ciri walaupun kecil. Selain perbedaan ciri fisik, perbedaan tingkah laku, kecerdasan pun pasti akan berbeda. Nah, perbedaan ciri yang dimiliki setiap individu diturunkan dari kedua orang tuanya, yang kemudian anak akan menurunkan sifat yang dimilikinya ke keturunannya. Nah, proses penurunan sifat setiap makhluk hidup pada keturunannya ini disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat, ya. Sifat anak yang diturunkan dari kedua induknya telah ada sejak pertama kali terbentuknya zigot. Sifat yang dimiliki ayah akan bergabung dengan sifat yang dimiliki ibu saat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini hereditas. Dalam sel sperma dan sel ovum terdapat materi pembawa sifat. Nah, ini dinamakan dengan materi hereditas. Apa sih materi hereditas itu? Nah, materi hereditas ini adalah materi yang menyimpan sifat atau informasi yang diturunkan. Nah, materi hereditas pada organisme ini dinamai dengan molekul DNA, ya. Dan molekul DNA ini disusun oleh banyak molekul nukleotida yang membentuk rantai. Nah, seperti pada gambar. Nah, setiap nukleotida ini terdiri dari komponen gula, fosfat, dan basa nitrogen. Struktur DNA ini berbentuk rantai ganda yang terpilih, ya, seperti gambar. Nah, unit-unit pencetak sifat yang terdapat pada DNA ini disebut dengan gen. Oke. Nah, jadi kalau disimpulkan, gen itu ada di dalam DNA, ya. Nah, gen ini terletak di dalam kromosom. Oke. Jadi susunannya di dalam kromosom itu ada DNA, di dalam DNA itu ada gen. Oke. Nah, kromosom ini adalah struktur DNA dan protein yang terletak di dalam inti sel. Nah, anyaman-anyaman benang DNA dan protein yang menjadi penyusun kromosom, nah inilah yang disebut dengan kromatin. Apa sih bedanya? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kromosom yang diperbesar. Kromosom, nah ini namanya kromosom, ya. Jadi kromosom bentuknya seperti sayap kupu-kupu, ya. Nah, ini kromosom kalau diperbesar. Nah, ini anyaman-anyaman benang ini disebut dengan kromatin, ya. Nanti kalau diperbesar lagi, nah diperbesar lagi, ini adalah protein, ya. Jadi protein dan benang DNA, ya, itu akan menjadi sebuah kromatin. Oke. Jadi anyaman benang DNA dan protein yang menjadi penyusun kromosom ini disebut dengan kromatin. Jadi nih, yang oranye-oranye itu protein, terus yang benang-benang biru itu sebenarnya DNA, dan mereka bergabung menjadi sebuah kromatin. Oke. Kemudian yang ini, nah ini dia nih yang sudah dikotakin, ini disebut dengan gen, ya. Jadi sudah dikasih tahu kan, di dalam kromosom ada DNA, dan di dalam DNA itu ada gen. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah kromosom pada manusia? Nah, coba lihat gambar berikut. Misal, ada perempuan dan laki-laki menikah, ya. Mereka ingin punya keturunan.
Nah, bagaimana agar punya keturunan? Maka sel ovum, sel kelamin wanita dengan sel kelamin pria harus bertemu. Betul? Nah, ovum dan sperma harus bertemu. Nah, mereka ini adalah sel kelamin haploid. Ya, haploid ini adalah sel kelamin yang memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Jadi ovum punya kromosom sendiri, sperma punya kromosom sendiri. Nah, jumlah masing-masing adalah 23 kromosom. Oke, jadi ovum punya 23 kromosom, sperma punya 23 kromosom. Nah, nanti ovum dan sperma ini mengalami proses yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, yang kemudian nanti akan membentuk yang namanya zigot, betul? Nah, kalau udah bentuk zigot, ini sel kelaminnya bentuknya sudah menjadi diploid, ya. Jadi diploid ini sel kelamin yang memiliki kromosom berpasangan. Ya, jadi kalau haploid simbolnya N, kalau diploid simbolnya 2N. Kalau tadi masing-masing ovum dan sperma punya 23 kromosom, maka diploid kita tinggal dikaliin, berarti 2 dikali N-nya 23, jadilah 46 ya. Jadi ketika sudah membentuk zigot, sel kelaminnya sudah berubah menjadi diploid, oke? Yaitu kromosom yang berpasangan. Akhirnya nanti zigot berkembang menjadi embrio dan tumbuhlah nanti menjadi anak, remaja, dan individu dewasa ya. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah kromosom pada manusia, jumlahnya adalah 46 kromosom atau 23 pasang kromosom ya. Nah, itu dia, oke. Nah, ternyata kromosom ini punya dua tipe. Ada kromosom autosom, ada kromosom genosom. Autosom ini memiliki nama lain yaitu kromosom tubuh. Dan kromosom autosom ini tidak menentukan jenis kelamin. Ya, kalau genosom nama lainnya adalah kromosom seks dan dia menentukan jenis kelamin. Jadi intinya perbedaan signifikannya autosom itu sel tubuh. Autosom itu kromosom tubuh, genosom ada kromosom kelamin ya. Tubuh kelamin. Oke. Nah, sekian video kali ini. Pada video kali ini cuma perkenalan aja ya. Perkenalan hereditas dan perkenalan tentang bagaimana si kromosom ada dalam tubuh kita.